Walladzina yuhajjuna fillah, dan orang-orang yang mereka membantah Nabi tentang Allah. Min ba'di mastujibu lahu, dari setelah diterima agama ini. Hujjatuhum, maka bantahan mereka dahidhatun, batal, sia-sia. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wa alaihim ghadabun, dan ditimpakan atas mereka kemurkaan dari Allah, walahum, dan bagi mereka adzabun, siksa, syadidun, yang sangat keras. Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan mereka mendapatkan azab yang sangat keras. Di sini Qatadah meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan kaum Nasrani dan Yahudi. Mereka menganggap diri mereka, kitab dan nabi mereka lebih baik daripada apa yang dibawa Rasulullah. Ya, jadi ayat ini juga sebagai peringatan atas kekufuran mereka. Ya. Allahul ladzi anzalal kitab, Allah yang telah menurunkan kitab, ya, bil haqqi, dengan membawa dengan kebenaran, wal mizan, dan raja keadilan. Wa ma yudrika, dan apakah kamu tahu, la'alla as-sa'ah qarib, barangkali kiamat itu telah dekat waktunya. Yasta'jilu biha, minta menyegerakan datangnya hari kiamat, alladzina la yu'minun, yaitu orang-orang yang tidak mereka beriman, ya, orang yang tidak beriman, yang tidak percaya, minta menyegerakan datangnya kiamat, biha, dengan hari kiamat. Walladzina amanu, dan sedangkan orang yang beriman, musyfiquna minha, adalah orang-orang yang takut dari hari kiamat, wa ya'lamun, dan mereka mengetahui annahal haq, bahwa hari kiamat adalah benar, akan terjadi. Ala, ketahuilah, innalladzina yumaruna, sesungguhnya orang-orang yang mereka membantah, mendebat fis-sa'ah, tentang hari kiamat, la fi dhalalim ba'id, benar-benar dalam kesesatan yang jauh. Ya. Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan keadilan, neraca keadilan, mizan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang yang beriman merasa takut kepadanya dan merasa yakin bahwa kiamat itu benar terjadi, akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh. Allah latifun bi ibadihi, Allah maha lembut terhadap hambanya, yarzuqu may yasha, dia memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, wa huwal qawiyul aziz, dan dia maha kuat maha perkasa. Mangkana yuridu harzal akhirah, dan siapa yang dia menginginkan, menghendaki tanaman keuntungan akhirat, nazid lahu fi harsihi, maka akan kami tambahkan baginya di dalam tanaman keuntungan itu. Wa mangkana yuridu harzal dunya, dan siapa yang dia mengendaki keuntungan dunia, nu'tihi minha, maka akan kami berikan kepadanya sebagian dari kenikmatan dunia. Wa malahu fil akhirah min nasib, dan tidak ada baginya di kehidupan akhirat sedikit pun keberuntungan. Ya. Siapa yang mengendaki keuntungan di akhirat, kami tambahkan keuntungan itu baginya. Siapa yang mengendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan baginya. Dan barang siapa mengendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, dari keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Amlahum syuraka'u, atau mereka sekutu-sekutu, syara'u, mereka telah mensyariatkan lahum, untuk mereka orang kafir, minaddin, dari sebagian ajaran agama, malam ya'dzan bihillah, apa yang belum diizinkan terhadap ajaran itu, yang Allah tidak mengizinkan. Walaula kalimatul fasli, dan jikalau tidak karena kalimat ketetapan, putusan penangguhan siksa, laqudiya bainahum, tentu azab Allah telah dilaksanakan di antara mereka. Wa innal zalimina, dan sungguh orang yang zalim itu, lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman
di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh orang yang zalim itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Taradzalimina musyfikin. Kamu akan melihat pada hari kiamat orang zalim itu orang yang takut mimma kasabu karena apa yang telah mereka lakukan di dunia wa huwa waqi'un bihim. Dan iya ya, balasan siksaan itu waqi'un benar-benar terjadi menimpa mereka. Walladzina amanu dan orang yang beriman wa amilus sholih dan mereka melakukan kebajikan fi raudhatil jannat berada dalam taman-taman surga lahum ma yasyauna bagi mereka apa yang mereka kehendaki antara bihim di sisi Tuhan mereka zalika wal fadlul kabir. Demikian itu adalah anugerah yang besar. Kamu akan melihat orang dolim ya sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Dzalikal ladzi yubasyirullah. Ya, itulah yang Allah karuniakan. Itulah yang Allah berikan kabar gembira. Ibadahu kepada hambanya alladzina amanu, ya, yang mereka beriman wa amilus sholih dan melakukan kebajikan. Qul la as'alukum alai ajron. Katakanlah Muhammad, tidak aku meminta kepada kalian atas dakwahku upah. Ilal mawaddata, kecuali kasih sayang fil qurba, di dalam keluarga ataupun kerabat. Wa may yaqtarif, dan siapa yang dia mengerjakan hasanatan, kebaikan, nazid lahu fiha husna, maka kami tambahkan baginya kebaikan. Ya, kebaikan lagi. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun, maha mensyukuri, menambah rezeki. Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman, mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas dakwahku, atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah maha pengampun dan maha penyayang. Allah maha pengampun, maha penyayang, maha mensyukuri. Ya, maha mensyukuri itu maha memberi pahala terhadap amal-amal hambanya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya. Ya, di sini Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa sekelompok sahabat Ansar merasa masih kurang dalam pengabdian kepada Rasulullah. Oleh karena itu, mereka bermaksud memberikan sebagian harta mereka kepada Rasulullah. Rasulullah mengetahui niat mereka. Beliau bertanya, wahai para sahabat Ansar, bukankah Allah mengangkat derajat kalian karena aku, dan Allah juga memberi petunjuk kepada kalian karena apa? Karena aku, ya. Wahai para sahabat Ansar, bukankah Allah mengangkat derajat kalian karena aku, dan Allah juga memberi petunjuk kepada kalian karena aku. Para sahabat Ansar menjawab, benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, bahkan kalian juga telah mengetahui panggilanku. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Rasulullah melanjutkan, dan kalian juga telah mengetahui panggilanku. Mereka bertanya, apa maksudnya ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, kalian telah menolongku saat aku diusir kaumku dan memberi umatku tinggal. Dulu kalian membantuku berdakwah. Ya, para sahabat Ansar berkata, harta kami adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Ya, maka atas hal ini turunlah ayat ini. Ya, itulah karunia yang diberitakan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, akan kami tambahkan kebajikan baginya. Sungguh Allah maha pengampun dan maha mensyukuri. Am yaquluna iftara, ataukah mereka menyatakan iftara, bahwa Muhammad merekayasa 'alallahi kadziban, kebohongan atas Allah. Fa in yasha'illah, apabila Allah menghendaki, yakhtim ala qalbik,
niscaya dia mengunci atas hatimu. Wa yamhullahul batila, Allah menghapus kebatilan. Yamhullahu al-batila wa yuhiqqul haqqa, dan dia membenarkan kebenaran bi kalimatihi, dengan kalimat-kalimatnya, dengan ayat Al-Qur'an. Innahu alimun bidzati sudur, sesungguhnya dia Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Wa huwallazi yaqbalu taubata, dia Allah zat yang maha alladzi yaqbalu taubata, yang menerima tobat an ibadihi, dan dari hamba-hambanya. Wa ya'fu, dan dia memaafkan anis sayiat, dari kesalahan-kesalahan orang yang bertobat. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Ataukah mereka mengatakan dia Muhammad telah mengada-ada kebohongan tentang Allah? Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu, dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar, dan dengan firman-Nya yaitu Al-Quran. Sungguh dia Maha mengetahui segala isi hati. Dia itu Allah Maha terima taubat, Maha menerima taubat dari hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa istajibul ladzina amanu, dan dia mengabulkan doa orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan mereka melakukan kebajikan. Wa yaziduhum min fadlihi, dan dia menambahkan mereka sebagian dari anugerahnya. Wal kafiruna, dan orang yang kafir, lahum adzabun syadid, bagi mereka adab yang keras. Dan dia memperkenankan doa, mengabulkan doa orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapatkan azab yang keras. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, dan kalau Allah melapangkan rizki kepada hambanya, labagau fil ardi, niscaya mereka berbuat melampaui batas di bumi. Walakin, akan tetapi, yunazzilu biqadarim ma yasha, dia menurunkan rizki sesuai dengan ukuran kadar yang dia kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir, sesungguhnya Allah terhadap hambanya itu maha mengetahui, maha teliti, maha melihat. Dan sekiranya Allah itu melapangkan rizki kepada hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya dan maha melihat. Jadi Ali meriwayatkan ayat ini diturunkan sehubungan dengan ashabus suffah, orang yang miskin yang tak punya rumah dan tinggal di pelataran serambi Masjid Nabawi. Mereka mengharapkan dunia dan kekayaan. Nah, akhirnya turun ayat ini. Sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Allah, dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti sesuai keadaan hamba-hambanya dan maha melihat. Wa huwallazi yunazzilul ghaitsa, dan dia yang menurunkan hujan, min ba'di ma qanatu, dari setelah mereka berputus asa dari turunnya hujan. Wa yansyuru rahmatahu, dan dia menyebarkan, meratakan rahmatnya, hujan itu. Wa huwal waliyul hamid, dan dia maha pelindung, maha terpuji. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, khalqus samawati wal ardi, dia menciptakan langit dan bumi. Wa ma bassa fihima, dan dia sebarkan di dalam keduanya langit dan bumi, min dabbah, dari makhluk melata. Wa huwa ala jam'ihim, dan dia terhadap mengumpulkan mereka, idza yasha'u qadir, apabila dia menghendaki, maha kuasa. Dia maha kuasa kalau dia menghendaki. Ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia menghendaki. Idza yasha'u qadir. Wa ma asabakum min musibatin, dan apa yang telah menimpa kalian yang berupa musibah ataupun bencana, fa bima kasabat aidikum, maka musibah itu disebabkan apa yang tangan-tangan kalian sendiri yang telah kerjakan dosa ataupun maksiat. Wa ya'fu an katsir, dan dia memaafkan dari kebanyakan dosa-dosa kalian.
Wa ma antum bimu'jizina fil ardi. Dan tidak dapat kalian orang-orang yang dapat melepaskan diri dari sisa Allah di bumi. Wa malakum min dunillah, dan tidak ada bagi kalian dari selain Allah min wali, satupun dari pelindung, wala nasir, dan tidak juga ada penolong. Ya. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah maha pelindung, maha terpuji. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata, yang disebarkan pada keduanya, dan Dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia mengendaki. Idza yasha'u qadir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak ya dari kesalahan-kesalahanmu. Imran bin Husain meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan ucapan Rasulullah ketika melihat orang yang menderita, dikucilkan keluarga dan masyarakat. Janganlah kau merasa kecil hati. Jika kau melakukan dosa, ampunan Allah lebih besar daripada dosamu. Ya. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri, ya. Kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Ya. Wa malakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Dileng-leng selawase urip.